Ketergantungan Timur Leste pada Indonesia. Timor Leste adalah sebuah negara muda, sangat muda jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ia lahir dari sejarah panjang kolonialisme, referendum, konflik, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Secara hukum, Timor Leste telah merdeka, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, pemerintahan berdiri atas nama kedaulatan. Namun di balik semua simbol itu, ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan dengan jujur, kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Timor Leste masih sangat bergantung pada Indonesia. Sadia Paji. Pasar-pasar di Dili dipenuhi barang-barang yang datang dari seberang. Perbatasan, beras, sayuran, mie instan, semen, baja ringan, BBM. Sebagian besar tidak diproduksi di dalam negeri, barang-barang itu datang dari Kupang. Dari Atambua, dari wilayah Indonesia Timur, melalui jalur darat dan laut yang sudah terbentuk jauh sebelum Timor menjadi negara. Bagi rakyat kecil, Indonesia bukanlah negara asing, ia adalah sumber kehidupan ekonomi. Tanpa pasokan dari Indonesia, harga-harga langsung melonjak kerak. Toko cepat kosong, pasar menjadi sunyi. Masalahnya bukan hanya perdagangan, masalahnya adalah struktur ekonomi Timor Leste. Belum memiliki industri besar, belum memiliki basis produksi yang kuat, sebagian besar pendapatan negara masih bertumpu pada minyak dan gas sumber. Daya yang tidak abadi. Ketika sektor real belum tumbuh, ketergantungan pada negara tetangga menjadi tak terelakkan, dan negara tetangga itu adalah Indonesia. Dalam urusan logistik, peran Indonesia semakin jelas, pelabuhan Timor Leste terbatas, kapasitas distribusi masih kecil. Banyak barang impor dari negara jauh dari Asia. Dari Australia justru harus melewati Indonesia. Terlebih dahulu, Indonesia menjadi pintu masuk, menjadi jalur transit, menjadi penghubung antara Timor Leste dan dunia luar. Jika jalur ini terganggu, seluruh sistem ekonomi Timor Leste ikut terguncang. Ketergantungan juga terlihat pada sektor energi dan teknologi. BBM, suku cadang mesin, peralatan listrik, hingga teknologi dasar, banyak yang datang dari Indonesia, bahkan dalam pembangunan infrastruktur, tenaga, teknis dan pelatihan sering melibatkan pihak Indonesia. Bukan karena Indonesia memaksa, tetapi karena tidak ada alternatif yang lebih dekat, lebih murah, dan lebih siap. Lalu ada ketergantungan yang paling sunyi, namun paling nyata, manusia, ribuan warga. Timor Leste berobat ke Indonesia karena rumah sakit lebih lengkap, karena biaya lebih terjangkau. Ribuan mahasiswa Timor Leste kuliah di Universitas Indonesia belajar kedokteran, teknik, ekonomi. Banyak pula yang bekerja, berdagang, dan hidup lintas batas. Bahasa Indonesia masih digunakan. Luas, budaya masih beririsan, cara berpikir masih saling memahami. Di tingkat rakyat, batas negara sering terasa lebih tipis daripada garis di peta. Disinilah letak paradoks Timor Leste. Secara politik, ia merdeka sepenuhnya. Namun secara ekonomi dan sosial, ia masih bertumpu pada Indonesia. Ini bukan tuduhan, bukan pula propaganda. Ini adalah realitas geografis dan ekonomi negara kecil. Dengan pasar terbatas, akan selalu bergantung pada negara yang lebih besar di sekitarnya. Dan Indonesia suka atau tidak adalah kekuatan regional terdekat. Pertanyaannya bukan apakah Timor Leste bergantung pada Indonesia. Jawabannya sudah jelas. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah ketergantungan ini akan terus berlanjut? Apakah Timor Leste mampu membangun industrinya sendiri, memperkuat pertanian, energi, dan sumber daya manusia, atau akan selamanya hidup dalam beng-beng negara tetangga? Indonesia, di sisi lain, juga menghadapi pilihan, apakah hubungan ini hanya akan menjadi hubungan dagang biasa atau berkembang menjadi kemitraan sejati yang saling menguatkan, bukan menekan?
Karena ketergantungan yang sehat bisa menjadi kerjasama. Namun ketergantungan yang timpang dapat menjadi masalah di masa depan. Timor Leste telah merdeka dari masa lalu, namun masa depan masih sedang ia cari, dan selama pencarian itu berlangsung, Indonesia akan tetap berada di sana, dekat, nyata, dan tak terpisahkan. Bukan sebagai penjajah, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tetangga yang menentukan.